Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita bersyukur di pagi hari yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat. Kita berada dalam majelis yang mudah-mudahan majelis ini bawa berkah bagi kita semuanya. Allah limpahkan kebaikan yang banyak dan mudah-mudahan dengan kita berada dalam majelis dengan ditambahkannya ilmu, derajat kita semakin bertambah dan dosa-dosa kita juga diampuni, dihapuskan, karena itulah yang nanti kita butuhkan di hari kiamat kelak. Dan mudah-mudahan timbangan amal kita nantinya menjadi timbangan yang berat, mengalahkan timbangan kejelekan kita, dan mudah-mudahan Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kita yang ada. Satu zikir yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada istri beliau Juwairiyah. Juwairiyah ini adalah dulu sebelum Nabi SAW nikahi, dia menjadi tawanan perang Bani Mustalik atau perang Muraisy. Kemudian ketika itu ditawarkan kepada Juwairiyah, kamu mau bebas, kamu mau bebas ataukah akan dipersunting oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika itu dia ini anak seorang tokoh, ayahnya bernama Al Harith, maka nama dia adalah Juwairiyah binti Al Harith. Kemudian dia memilih menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pernikahannya dengan Nabi SAW mengakibatkan hal positif karena orang-orang di kaumnya itu semuanya pada masuk Islam. Jadi sejarah yang paling berkesan dalam pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu pernikahan dengan istri beliau Juwairiyah. Di antara sifat Juwairiyah binti Al Harith adalah kebiasaan dia berzikir setelah sholat subuh. Berkebiasaan berzikir setelah sholat subuh. Dia duduk di tempat sholat, dan ini dianjurkan juga kalau ibu punya tempat sholat tersendiri di rumah itu lebih bagus. Yang penting di sini berzikir setelah subuh. Kemudian dia zikir, Nabi tinggalkan dia, Nabi balik lagi, masih melihat Juwairiyah itu berzikir. Zikirnya lama sekali sampai matahari meninggi, dan dia didapati oleh Nabi SAW keadaannya sama. Tadi pergi zikir, balik Juwairiyah masih zikir lagi. Maka ketika itu Nabi SAW tanya, apakah engkau masih seperti ini dari tadi? Artinya masih zikir terus. Dia jawab iya. Maka Nabi SAW itu bersabda, aku telah mengucapkan 4 kalimat. Tadi kamu zikir, saya juga zikir. Aku sendiri sudah mengucapkan 4 kalimat. 4 kalimat ini aku baca sebanyak 3 kali. Ya jika kalimat ini ditimbang, jika kalimat ini timbang, yaitu masuk dalam timbangan, maka itu akan mengalahkan zikirmu yang lama tadi. Jika zikir ini ditimbang nih, ya, maka akan mengalahkan zikirmu yang lama tadi. Saya cuma baca 4 kalimat, kata Nabi SAW. 4 kalimat ini dibaca 3 kali. Lalu Nabi SAW katakan 4 kalimat itu lebih berat tadi, yaitu kalimatnya adalah Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Coba saya tuntun, ibu-ibu ikuti, kita baca 3 kali. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy
wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Oke, tadi dibaca berapa kali, Bu? Isinya tadi kata Nabi SAW 4 kalimat. Kenapa 4 kalimat? Aslinya kalimatnya adalah subhanallah wa bihamdi. Tapi kalimat ini seolah-olah diulang karena riwayat yang lain sebutkan pengulangan ini. 4 kalimat dibaca 3 kali. Di riwayat yang lain disebutkan total 12 kalimat. Total 12 kalimat. Karena kalimatnya itu kalau kita mau baca, kalimatnya itu sejatinya adalah subhanallah wa bihamdi adada khalqi. Subhanallah wa bihamdi ridha nafsi. Subhanallah wa bihamdi zinata arsy. Subhanallah wa bihamdi midada kalimati. Kok bisa ini lebih unggul daripada kalimat yang dibaca, zikir yang dibaca oleh Juwairiyah? Kita bisa lihat dari kandungan yang ada dari makna zikir ini. Subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Sebanyak jumlah makhluknya. Sebanyak jumlah makhluknya. Sesuai dengan keridhaan dari Allah. Seberat arsy-nya. Pernah dengar arsy, Bu? Arsy itu apa, Bu? Singgasana Allah. Di mana? Di atas sana. Arsy itu makhluk Allah yang paling tinggi. Arsy itu makhluk Allah yang paling tinggi. Makhluk Allah yang paling besar. Dan Allah lebih besar daripada arsy-nya. Jadi dikatakan tadi seberat arsy-nya. Berarti kalimat itu jadi lebih berat lagi. Lalu wa midada kalimati, sebanyak tinta kalimatnya. Jamaah sekalian, ini adalah awalan dari pembahasan timbangan tadi, Bu. Jadi ada amalan-amalan itu akan berat pada hari kiamat. Dan kita akan membahas ya, amalan-amalan yang nanti akan memberatkan timbangan, tapi kita bahas terlebih dahulu dari sisi keyakinan seorang muslim dalam meyakini permasalahan akidah, yaitu tentang mizan. Tentang apa, Bu? Mizan, yaitu timbangan pada hari kiamat. Timbangan pada hari kiamat. Apa itu mizan? Ya, kalau di dalam bahasa, Bu, mizan itu artinya alat penimbang. Secara istilah, artinya yang kita bahas, kalau kita bahas tentang mizan ini adalah timbangan nyata yang digunakan untuk menimbang amal manusia pada hari kiamat. Digunakan untuk menimbang amal manusia pada hari kiamat. Dan dalam timbangan ini kita harus yakini beberapa hal. Yang pertama, timbangan ini punya 2 daun timbangan. Ada 2 daun timbangan, Bu. Di mana ini diletakkan amal. Ada amal baik di sebelahnya, ada amal
buruk di sebelahnya. Berarti nanti ada konsekuensi, Bu. Ada yang amalannya baiknya berat, ya toh? Ada amalan buruknya berat. Kemungkinan ketiga apa? Kemungkinan ketiga apa, Bu? Sama. Nanti kita akan bahas itu. Ada yang amal baiknya ditimbang, amal baiknya berat. Ada tadi amal baik, amal buruk, amal buruknya yang berat. Ada yang ketika ditimbang sama. Ya, tentang masalah yang sama tadi, timbangan amal baik dan buruk, nanti kita bahas. Terus mizan ini dalam hadis disebutkan punya lisan. Jadi seolah-olah nanti berbicara, Bu, nanti Allah kasih kemampuan untuk berbicara, untuk tunjukkan hasil akhir. Ini lebih berat, ini keburukan lebih dominan. Itu akan ditunjukkan hasilnya. Jadi tidak hanya nimbang saja, akan diberitahu hasilnya karena mizan ini punya lidah atau punya lisan. Ya, yang jadi pembahasan berikutnya, Bu, lalu apa yang ditimbang? Ya, lalu apa yang ditimbang? Para ulama dari berbagai teks hadis itu nanti simpulkan ada beberapa pendapat. Kita nanti rinci satu persatu dulu. Yang pertama, yang ditimbang itu adalah amalnya. Yang ditimbang itu adalah apa? Amalnya. Jadi yang dimasukkan itu amalnya. Terus yang kedua, yang ditimbang itu adalah catatan amal. Catatan amal. Jadi amal dicatat dalam catatan tadi. Catatan ini yang nanti akan ditimbang. Nanti akan saya sebutkan hadisnya dan kisahnya ada. Lalu yang ketiga, ada hadis yang menyebutkan juga bentuk fisik dari orang. Fisik dari orang. Yang tadi kita bahas dulu, yang ditimbang itu amalnya sendiri. Ini banyak hadis yang menyebutkan seperti ini. Di antaranya tentang keutamaan zikir subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Apa, Bu, zikirnya, Bu? Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Apa keutamaannya? Nabi SAW katakan ini adalah kalimatani, dua kalimat habibatani ila rahman, dicintai oleh Allah ar-Rahman, khafifatani ala lisan, ringan diucapkan. Dan ibadah yang paling ringan kata Imam Ibnu Qayyim, aisarul ibadat itu zikir, Bu. Ibadah paling ringan itu zikir, Bu. Dia ringan, pahalanya besar. Tapi kebalikannya lagi, Bu, yang buat timbangan kita jadi berat keburukannya juga, Bu, gara-gara lisan juga, Bu. Omongan juga itu, Bu. Karena Nabi SAW mengatakan ada orang itu berbicara dengan satu kalimat, dia nggak pikir-pikir, kemudian akhirnya dengan itu dia dilemparkan dalam neraka yang jauhnya antara masyrik wal maghrib, yang jaraknya antara timur dan barat. Bu, timur dan barat jauh nggak, Bu? Berapa kilo? Nggak tahu. Jauh sekali. Nah, tadi kalimatnya ringan, sakilatani fil mizan, namun berat dalam timbangan. Kalimatnya apa tadi? Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Oke, ini amalannya. Dan saya akan rinci beberapa amalan yang lainnya, Bu. Terus tadi disebut juga bahwa yang ditimbang itu catatan amal.
Berarti setiap kita itu punya catatan amal masing-masing, Bu. Catatan amalnya, berarti setiap kita itu punya catatan amal yang disebut dengan sohaiful a'mal. Ada suatu hadis yang menyebutkan tentang catatan amal ini, Bu. Ada seorang, diceritakan dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Sungguh Allah akan memanggil seorang laki-laki dari umatku di hadapan seluruh umat pada hari kiamat. Lalu ketika itu fayanshuru alaihi tis'ah wa tis'ina sijilan. Ketika itu pas dia keluar, dibentangkan, dibuka 99 lembar catatan amal. Berapa jumlahnya, Bu? 99. Setiap catatan ini tadi 99, diambil satu saja itu dibuka, itu sejauh mata memandang, semua itu isinya dosa, Bu. Itu baru satu catatan itu, Bu. Tapi ada berapa tadi? 99. Allah itu bertanya, dialog dengan dia. Apakah engkau mengingkari sesuatu dari catatan ini? Apakah para malaikat pencatatku berbuat zalim? Kalau kita kan, kalau manusia biasanya luput itu ya. Oh, ini ada yang harusnya dicatat, ini enggak dicatat. Nah, ditanya nih, apa menurutmu itu mungkin malaikatku ini ada yang berbuat zalim? Kamu jawab aja. Terus dia jawab, tidak wahai Rabbku, semua yang dicatat itu benar. Bu, pertama tadi ada catatan amal. Oke, dari sini nih menunjukkan bahwasannya catatan ada, itu pun nanti kita baca dan dibuka di hadapan kita, Bu. Sehingga nggak mungkin sama sekali ada yang tiba-tiba keliru gitu. Ini kok saya nggak lakukan ini, kok dibilang kayak gini sih? Nah, kalau di dunia mungkin, Bu. Betul nggak? Di akhirat nggak mungkin. Jadi catatan sudah ada. Tuh, kamu ditanya lagi, nanti ditanya tuh. Coba kamu cek, ada yang keliru nggak? Ditanya, Bu. Ada yang keliru nggak? Tadi kan orangnya ditanya, ada yang keliru nggak? Maka selain ada catatan tadi, Bu, nanti ada saling bantahan nanti pada hari kiamat. Silakan, kamu adu argumen ini. Ini ada catatanmu, ini ada yang keliru nggak? Jadi nggak mungkin orang mengelak sama sekali. Terus setelah itu Allah berfirman, apakah engkau punya alasan? Dia jawab, tidak wahai Rabbku. Nanti itu dia lakukan itu semuanya. Allah berfirman lagi, sungguh engkau memiliki satu kebaikan di sisi kami. Kalau dilihat tadi 99 catatan. Satu catatan dibuka, itu sejauh mata memandang, jauh sekali. Baru satu catatan itu. Ini ada 99. Terus Allah itu katakan, sungguh engkau memiliki satu kebaikan di sisi kami dan engkau tidak akan dizolimi. Artinya kalau ada kebaikan pun tetap dihitung. Lalu dikeluarkanlah ada satu bitaqah, kartu bitaqah yang bertuliskan, kalimat ini bertuliskan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalimat apa ini? Kalimat apa ini? Ini kartu ampuhnya. Orang itu berkata, ya Rob, apa kartu itu dibandingkan dengan catatan-catatan yang besar itu bisa? Allah kemudian jawab, engkau tidak akan dizolimi. Maka ditimbanglah tadi catatan dosa. Jumlahnya berapa catatan tadi? 99. Di satu sisi daun timbangan. Dan tadi kan punya dua daun itu tadi kan? Di satu sisi timbangan. Dan kartu ini tadi, apa kartu apa tadi? Syahadat. Kartu tauhid, la ilaha illallah. Ternyata catatan dosa menjadi ringan. Sedangkan kartu tauhid yang berisi kalimat la ilaha illallah menjadi berat. Sebab tidak ada sesuatu yang lebih berat daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Majah, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis
hadis ini tadi, hadis bitaqah Bu, menunjukkan bahwasannya yang ditimbang itu apa Bu? Catatan. Tadi di cerita yang pertama kita bahas bacaan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Yang ditimbang apa Bu? Amalnya. Yang di sini yang ditimbang apa Bu? Catatan amal. Jadi lembaran-lembaran catatan amal itu yang ditimbang. Terus satu lagi, kemungkinan yang ketiga Bu, yang ditimbang adalah pelaku amal itu sendiri, fisiknya berarti. Tapi jangan bayangkan di sini orang yang lemu nanti jadi menang nanti di akhirat nih. Mohon maaf Bu, ini masalah lain ini. Kita lihat ada beberapa hadis yang cerita tentang, mohon maaf ini pas saya ngomong memang ada hadisnya Bu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, innahu la ya'tir rajulul al-azim as-samin. Nanti pada hari kiamat itu didatangkan seseorang yang badannya besar gemuk. Berat ini di dunia Bu. Kemudian ketika ditimbang, la yazinu indallahi jana'a ba'udah, namun tidak memiliki bobot di sisi Allah sebesar sayap seekor nyamuk pun nggak bisa nyaingi itu. Kemudian ketika itu dikatakan iqra'u, bacalah firman Allah, falanuqimu lahu yaumal qiyamati wazna. Ini surat Al-Kahfi ayat 105. Maka kami tidak akan memberikan kepada mereka timbangan pada hari kiamat. Terus rajul tadi, laki-laki yang tadi datang, al-azim as-samin, yang badannya besar itu siapa? Orang kafir. Karena di awal ayat dari surat Al-Kahfi tadi ayat 105 tadi disebutkan walladzina kafaru bi ayati rabbina wa liqa'i. Siapa saja yang mendustakan ayat-ayat kami dan juga mendustakan pertemuan dengan kami, fahabitat a'maluhu, maka amal-amalnya terhapus. Nah, lalu dilanjutkan dengan ayat ini, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, maka tidak dianggap kebaikannya sedikit pun. Badannya yang besar, bobotnya nggak ada apa-apanya. Bu, ada catatan penting Bu. Ini Ibu harus catat Bu. Ini biar ini bagian dari keimanan kita Bu. Orang kafir. Ini karena ini ayat ini bicara tentang orang kafir. Orang kafir walaupun punya kebaikan pada hari kiamat tidak dianggap sebagai kebaikan sedikit pun itu. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kebaikannya dimasukin dalam timbangan, enggak ada bobotnya. Karena apa tadi? Wallazina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi. Dia itu mendustakan ayat Allah dan perjumpaan dengan Allah itu. Orang kafir Bu. Fahabitat a'malum, amalannya terhapus. Dulu di dunia rajin sedekah, dulu di dunia itu bantu orang. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Maka di hari kiamat itu tidak ada nilainya. Tadi kan ada ditimbangkan itu Bu. Bobotnya ada enggak? Dianggap bobotnya tidak ada. Tapi ada kebalikannya Bu. Dihitung pelakunya juga. Yang masuk dalam timbangan ini pelaku amalnya. Yaitu tentang sahabat Ibnu Mas'ud. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa ia pernah memetik ranting siwak dari pohon arak. Jadi siwak itu kayu siwak yang biasa digunakan untuk menghilangkan bau mulut. Betisnya itu kurus Bu. Betisnya Ibnu Mas'ud itu kurus. Akhirnya angin membuatnya oleng. Lalu para sahabat tertawa ditiup angin saja oleng. Kemudian Rasulullah itu ketika itu bersabda, "Mimma tadhakun?" Kok bisa-bisanya kalian tertawain Ibnu Mas'ud? Kemudian Rasulullah itu katakan, "Walladzi nafsi biyadi." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Lahuma asqalu fil mizani min uhudi. Kedua betisnya ini kalau ditimbang di dalam mizan nanti pada hari kiamat itu lebih berat daripada gunung Uhud. Apa yang ditimbang tadi Bu? Betisnya Ibnu Mas'ud.
Ya, betisnya Ibnu Mas'ud tadi. Maka menunjukkan ada pelaku amal itu ditimbang juga. Sehingga para ulama di sini akhirnya mereka punya kesimpulan ya tentang terus dari 3 hal tadi apa yang ditimbang dong pada hari kiamat. Maka kalau kita lihat dari hadis-hadis yang ada, kesimpulannya itu adalah pokoknya antara 3 kemungkinan tersebut. Antara 3 kemungkinan tersebut. Yang Ibnu Katsir katakan seluruh riwayat yang tampak memang berbeda. Karena masing-masing menunjukkan aspek yang berbeda dari realitas timbangan amal. Ibnu Katsir itu katakan yang diletakkan di atas timbangan pada hari kiamat ada tadi kita sebut amal perbuatan. Padahal kalau amal itu sifatnya abstrak, tapi nanti pada hari kiamat Allah bisa buat itu jadi punya wujud, sehingga jadi ditimbang. Al-Baghawi itu berkata bahwa dalam hadis sahih surah Al-Baqarah dan Ali Imran akan datang pada hari kiamat dalam bentuk 2 awan ghamamatan dan 2 naungan goyayatan atau 2 kelompok burung yang berbaris. Artinya amal nanti pada hari kiamat bisa punya wujud. Jadi intinya Bu, ada 3 kemungkinan itu. Berarti kemungkinan pertama apa yang ditimbang Bu? Amal. Yang kedua apa? Catatan amal. Yang ketiga fisiknya. Berarti pelaku amalnya tadi Bu, fisiknya yang ditimbang Bu. Entah tadi ada yang betisnya tadi, ada yang tadi bobotnya yang berat tadi, tapi akhirnya bobotnya tadi 0 dalam timbangan. Karena ini keadaan orang kafir. Pokoknya ada 3 kemungkinan itu. Nah, terkait dengan timbangan, kita tadi sebut ada amal yang memperberat timbangan kita pada hari kiamat. Apa saja amalan tersebut? 1, ini yang tadi kita sebut yang orang yang punya catatan dosa 99 tadi. Apa amalnya? Kalimat tauhid la ilaha illallah. Tapi di sini Bu catatannya Bu, kalimat la ilaha illallah tidak cukup diucap Bu. Bisa jadi ada orang yang rajin ucapkan la ilaha illallah Bu, tapi dia sendiri melanggar kalimat itu. Apa konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah? Kalau kita tarik cerita ke kisahnya paman Nabi SAW Abu Thalib. Abu Thalib itu orang Quraisy, orang Arab tulen. Dia itu ketika diajak oleh Nabi SAW, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku ya ammi, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini aku nanti bisa beralasan di hadapan Allah bahwa saya sudah mengajarkan kamu, saya sudah mendakwahi kamu. Tapi pamannya apa? Ada orang-orang kanan kirinya, teman-temannya juga ikut hadir saat sakratul maut Bu. Akhirnya dia tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Padahal tadi kita sebut, ucap aja gampang kan? Kenapa Abu Thalib tidak ucapkan ini? Kan dia tahu kalau saya ucapkan la ilaha illallah, saya harus tinggalkan kesyirikan, saya harus tinggalkan penghambaan pada selain Allah. Berarti hanya beribadah pada Allah saja. Abu Thalib memikirkannya apa? Ini saya sudah bawa ajaran ini dari turun-temurun dari nenek moyang nih. Kalau saya masuk Islam, konsekuensinya saya ucapkan la ilaha illallah, saya tidak boleh berbuat syirik. Namun keyakinan seperti ini Bu, ini yang jadi beda dengan orang-orang kita Bu. Orang-orang kita cuma tahu la ilaha illallah saja. Padahal bisa jadi ini, mohon maaf Bu, di rumah pakai jimat, ada di rumah untuk lindungi pakai rajang Bu. Kalau dia kena penyakit, sudah nggak ada lagi jalan nih, cari orang pinter Bu. Orang pinternya juga aneh-aneh, alias nggak pinter Bu sebenarnya Bu.
Coba ada yang kasih ajaran aneh-aneh, Bu. Apa? Sudah, kamu beli aja kambing, nanti penyakitnya pindah ke kambing itu. Itu pakai apa, Bu? Pakai Bluetooth, pakai Wi-Fi, Bu, itu bisa pindah. Ayam hitam lagi itu. Berarti ada yang ngomong, berarti ada yang kena juga tuh, disuruh pakai ayam hitam. Cari ayam hitam, kalau ayam hitam nggak ada ayam hitam nggak boleh. Ternyata Pak dukunnya bilang, ada, saya punya ayam hitam yang luar biasa, beli ayam saya saja. Ternyata ujung-ujungnya dia juga yang dibeli. Mana, Bu? Konsekuensi la ilaha illallah ternyata diselisihi, Bu. Kalau rutin dia baca itu, Bu. Ini langgar. Abu Thalib nggak mau ucapkan la ilaha illallah karena itu, Bu. Dia nggak mau tinggalkan tradisi-tradisi orang dulu, Bu. Yang menyelisih syariat dia nggak mau tinggalkan. Alasannya sederhana, saya sudah anut ini karena sudah dari dulu kala. Saya sulit tinggalkan tradisi nenek moyang saya. Padahal ucapkan la ilaha illallah konsekuensinya harus gitu. Cuma kita saat ini ucapkan la ilaha illallah nggak paham-paham. Sudah ucapkan la ilaha illallah nggak sholat lagi. Betul kan, Bu? Agamanya Islam, KTP, sayang banget, Bu. Kalau ucapkan la ilaha illallah itu konsekuensinya mengabdi pada Allah. Allah perintahkan untuk ibadah, Allah perintahkan untuk sholat, ya sholat. Terus amalan yang kedua yang memperberat timbangan kita lagi pada hari kiamat, Bu. Yang tadi sudah kita sebut. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Tadi ya kalimat ringan namun berat dalam timbangan. Apa tadi? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Bu, ini bacanya bebas. Itu enggak ada waktu tertentu, Bu. Oh, pagi hari atau sore hari, Ustaz? Bebas. Ibu punya waktu luang daripada ngomongin orang, Bu. Ngomongin orang tuh enak banget, Bu. Ya, bisa diselingi dengan zikir tadi itu. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Terus amalan yang ketiga, bacaan zikir pagi tadi itu dari Juwairiyah. Nabi SAW ajarkan pada Juwairiyah tadi, Bu. Apa tadi? Subhanallah wa bihamdi, adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Sudah 3 amalan. Amalan yang keempat ini disebutkan di dalam hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 2 kebiasaan yang tidak dijaga oleh seorang muslim kecuali ia dijamin masuk surga. Lalu dikatakan keduanya ringan. Ringan ini, tapi berat di timbangan. Kita sebut salah satu saja. Dua-duanya aja sekalian ini, Bu, ya. Pada satunya. Ada 2, cuma 2 aja kau, Bu, ya. Amalan yang pertama, ini mudah sekali Ibu ucapkan setelah sholat. Dan mungkin kalau Ibu tahu ini, Ibu lebih milih ini, Bu. Apa bacaannya? Tulis bacaannya, Bu. Subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu Akbar 10. Apa, Bu? Subhanallah 10, Alhamdulillah 10, Allahu Akbar. Oke, biasanya Ibu praktekkan apa? 33. Saya sudah beritahu kan, kalau tahu ini itu pasti pilihan ini. Sedikit Ustaz ya, tapi kok punya istimewa? Yang jelas kalau lebih banyak pasti lebih berat, Bu. Wong 10 saja timbangannya berat. Baik, kita hitung timbangannya di sini, Bu. Lihat. Tadi subhanallah berapa? 10. Alhamdulillah 10. Allahu Akbar 10. Total berapa? 30. Kali 5 kali sholat 150. Satu kebaikan itu minimal dibalas 10, Bu. Maka 150 kali 10 berapa? Oke, maka jadikan catat hitungannya 1500 di timbangan.
Kalau yang 10 saja yang tadi 1.500 Bu, apalagi yang tadi subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, totalnya 100 Bu. Tentu lebih berat. Terus amalan yang kedua, membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Sebentar, ini belum saya kasih waktunya nih. Dibaca ketika mau tidur. Ulang apa tadi Bu? Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Dibaca kapan? Dibaca kapan Bu? Sebelum tidur. Maka totalnya berapa tadi? 100 kita ucap, tetapi tadi ya minimal kebaikan kan dibalas 10. Berarti 100 kali 10 berapa? Maka 1000 itu dihitung dalam timbangan. Masya Allah. Tapi Nabi SAW katakan, melanjutkan hadis ini, kebanyakan kita itu digoda setan sampai lupa bablas tidurnya. Dari tempat tidur itu sudah, ya Allah Sulaiman, nggak sempat baca subhanallah 33 tadi, alhamdulillah 33, Allah Akbar 34. Buktinya apa Bu? Ada yang tidur itu Bu, HP-nya di kepalanya begini. Film drakornya masih diputar-putar terus sampai subuh Bu, gitu. Belum rampung gitu. Nabi SAW katakan, karena itu ada orang yang lalai, setan itu goda sampai gak sempat lakukan tadi. Jadi 2 amalan tadi ya. Tadi baca subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu Akbar 10 kapan? Ba'da sholat. Terus baca apa lagi? Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34 kapan? Sebelum tidur. Semoga Allah mudahkan untuk diamalkan. Amalan berikutnya lagi yang memperberat timbanganmu. SABAR. Sabar. Terkhusus di sini Bu, dalam hadis yang saya bacakan ini, sabar ketika ada anaknya yang meninggal dunia. Hadis ini tidak ceritakan anaknya meninggal dunia ketika kecil atau sudah besar, enggak. Orang tuanya masih ada, anaknya meninggal dunia terlebih dahulu. Dari Zaid, dari Abi Salam, dari Maula Rasulullah SAW, beliau bersabda, luar biasa betapa beratnya 5 perkara dalam timbangan. 5 perkara ini berat dalam timbanganmu. Apa? 1, Rasulullah SAW katakan, la ilaha illallah. Yang kedua, Allahu Akbar. Yang ketiga, subhanallah. Yang keempat, alhamdulillah. Sudah 4 kan itu Bu? Apa tadi pertama? Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Bisa nggak ibu rangkai jadi satu kalimat? Apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kapan ibu baca seperti ini? Kapan bacaannya ini Bu? Ibu. Itu 4 kalimat itu Bu, diantaranya ibu bisa baca. Sebenarnya zikir ba'da sholat itu variasinya banyak banget Bu. Itu ibu bisa baca ba'da sholat ganti tadi subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, ditutup dengan la ilaha illallah kan. Ibu bisa ganti dengan baca 4 langsung. Tinggal dibaca 25 kali. 4 kali 25 berapa? Oke, sudah sama kan? Bacanya kapan tadi Ibu? Ba'da sholat. Oleh karena itu, ba'da sholat itu bacaan zikirnya bagusnya kalau ibu mau variasikan lebih bagus. Ustaz, kenapa variasikan? Kan sama saja.
Bukan gitu Bu. Orang itu kalau variasikan lebih konsen. Coba Bu, ibu setiap sholat tuh rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Falaq. Zuhur sama juga Bu. Rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Falaq. Asar juga sama. Apa ibu hatinya hadir situ? Gak usah, wis rampung sholatnya. Itu kan cuma rampung aja Bu. Beda kalau ibu berusaha ganti-ganti itu tadi. Oh iya, sadar ini saya dalam satu. Oh saya pilih surat Al-Ikhlas. Oh saya pilih Al-Asr dulu lah. Saya balik Al-Kausar lagi. Masih mending ganti-ganti Bu. Daripada sama, betul nggak? Kalau ibu sama, sudah selesai. Tadi saya baca apa? Ya itu bacaan ibu tadi itu Al-Ikhlas, Al-Falaq saja itu Bu. Maka bagusnya divariasi tadi. Tadi bisa baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? Oke, 25 kali 4 berapa? Sama. Ini betapa beratnya 5 perkara dalam timbangan. Itu baru 4. Terus yang kelima, anak soleh yang meninggal dunia lalu orang tuanya bersabar. Lalu orang tuanya bersabar. Dalam hadis disebutkan wal waladus sholihu yutawaffa. Ada anak soleh yang dia meninggal dunia, fayahtasibu waliduhu, dan orang tuanya bersabar lantaran itu. Maka tadi itu beratkan timbangan dia pada hari kiamat. Kalau dia mengharap pahala dari itu. Lalu dia juga bersabda dalam lanjutan hadis, Nabi SAW mengatakan, bah li khamsin, ada 5 perkara lagi yang luar biasa. Yaitu siapa yang menemui Allah dengan keyakinan terhadapnya akan masuk surga. Ini berarti berupa keyakinan nih. Amalannya apa? Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada surga, beriman kepada neraka, lalu beriman kepada hari kiamat dan hisab. Beriman kepada hari kiamat dan hisab. Di 5 keyakinan tadi, kalau diyakini dengan benar, maka akan memperberat timbangan di hari kiamat. Terus amalan kelima, amalan keberapa Bu yang sudah memperberat? Yang punya hidup sendiri lah. Yang berikutnya lagi yang memperberat timbangan adalah akhlak yang mulia. Kata Nabi SAW, "Ma min syai'in asqalu fil mizani min husnil khuluqi." Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan selain akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Akhlak yang baik ini bentuknya interaksi Bu dengan orang. Dan ingat, setiap kita itu dapat ujian dari orang-orang dekat Bu. Suami ada yang dapat ujian dari istrinya, istri ada yang dapat ujian dari suaminya, orang tua ada yang dapat ujian dari anaknya, anaknya ada yang dapat ujian juga dari orang tua, menantu dapat ujian dari mertua. Ada tuh Bu, realita tuh Bu, nyata kan? Menantu dapat ujian dari mertua, mertuanya dapat ujian dari menantunya. Biar adil Bu. Ada menantu yang ngeyel juga ada Bu. Menantu nggak jaga kata-kata, nyakiti orang tua terus, ada Bu. Menantunya masih hidup Bu. Mertuanya juga ribut aja terus. Jadi dapat dari orang-orang dekat, maka dituntut
bisa sabar hadapi itu, tetap tingkah lakunya baik. Jika mau sabar, tingkah lakunya tetap baik. Ini kalau ditimbang dalam timbangan berat. Dan sekali lagi tadi Bu, prinsipnya Bu, kita dapat ujian dari orang-orang dekat Bu, nggak dengan orang-orang jauh. Orang jauh itu jarang ketemu Bu, betul nggak? Orang jauh ketemunya cuma sekali dua kali. Tiap hari ketemu di rumah siapa? Dia lagi suami Bu. Maka kalau mau sabar, tetap tingkah lakunya baik, akhlaknya baik, maka memperberat timbangan tuh di hari kiamat nanti. Terus yang keenam, ya wes mau atur aja wes. Saya nggak bisa pulang aja nanti. Amalan yang terakhir nih, yang memperberat timbangan. Ini jenazah Bu, mengiringi jenazah sampai dikuburkan. Mengiringi jenazah sampai dikuburkan. Bu, orang-orang kalau layat atau takziah itu macam-macam Bu. Ada yang model pertama datang bawa amplop masukin kotak, plong, duduk, sudah pergi. Iya kan? Kalau yang ini mohon maaf cuma dapat sedekah saja, pahala bantu orang. Yang kedua ada yang datang, tidak hanya itu, dia masuk di tempat disemayamkannya jenazah. Terus kalau ibu-ibu pakai mukena, tetap wudhu nggak Bu? Ya wudhu lah, sholat. Ibu lakukan sholat jenazah. Disebutkan dalam hadis di sini, Nabi SAW itu katakan baginya pahala 1 qirat. Falahu qiratun. Cuma sholatkan aja ini 1 qirat. Nanti qirat akan kita bahas. Tapi kalau ada yang dia datang terus nyolatkan, terus jenazahnya mau diantar ke kuburan nih Bu, dia antar sampai ke kuburan, terus nunggu sampai dimakamkan, terus dia doakan, terus pulang, maka pahalanya 2 qirat. Nabi SAW ditanya, 2 qirat itu apa? 2 qirat itu lebih berat di timbangan daripada gunung Uhud. Kok disebut gunung Uhud terus? Gunung Uhud itu ada di Madinah saja, makanya tadi disebut gunung Uhud terus. 2 qirat itu lebih berat di timbangan daripada gunung Uhud. Apa tadi amalannya Bu yang 2 qirat tadi Bu? Datang, nyolatkan, terus diantar ke kuburan, terus pulang. Kalau dari merawat jenazah berarti lebih berat lagi Bu timbangannya Bu. Amalannya makin banyak. Ini aja yang cuma nyolatkan ini Bu. Tapi catatannya untuk ibu-ibu tidak ikut ngantar jenazah ke kuburan. Hukumnya makruh saja, tidak sampai haram. Kenapa Bu? Ibu kebanyakan nangis. Itu aja alasannya. Oke, tadi dari amalan-amalan ini memperberat timbangan kita Bu. Sekarang kita bahas pembahasan terakhir. Perhatikan. Ini tentang nasib nanti saat ditimbang amal di akhirat. Tadi ada berapa daun timbangan Bu? Oke. Yang ditimbangkan amal baik, amal buruk, seperti di hadis di tokoh tadi. Maka amal kita itu nanti ada 3 kemungkinan yang tadi kita sebut itu Bu. Ada keadaan pertama, catat. Amal kita ketika ditimbang Bu, hasilnya yang pertama, tadi kan ada lisan yang nanti akan tentukan hasilnya toh. Oh, kebaikannya lebih berat. Berarti yang pertama nasibnya Bu, kebaikannya lebih berat. Ini yang Allah katakan, fa amma man sakulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia itu berada di kehidupan yang baik, yaitu surga.
Bu, untuk keadaan yang pertama ini, dosanya punya nggak? Punya. Tapi ketika ditimbang, yang lebih berat apa Bu? Kebaikannya. Maka dosa-dosanya Allah maafkan. Maka dia langsung masuk surga. Mudah-mudahan kita masuk yang pertama. Sekarang yang kedua. Kebalikannya berarti kan Bu? Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, berarti timbangan keburukannya lebih berat. Maka kalau ini kita bahas untuk orang kafir, gak usah kita bahas aja ya Bu ya. Tadi sudah dibahas kan? Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Orang kafir tadi amalannya gimana? Ada bobotnya Bu? Tidak ada. Sudah, enggak masuk pembahasan ini Bu. Jadi kita bahas yang muslim saja. Kalau muslim keadaannya, timbangan keburukannya lebih berat daripada kebaikannya Bu, maka dia dicuci dulu di neraka. Dicuci dulu di neraka sampai bersih dosa-dosanya atau dapat syafaat, baru kemudian masuk surga. Ujung-ujungnya tetap masuk surga. Tapi apa Bu? Mampir dulu dicuci. Ibu pingin yang kedua apa yang pertama Bu? Sebenarnya kalau kita mau hitung matematis Bu, kebaikan tadi kan sudah kita singgung, minimal dibalas 10 loh. Kejelekan itu Nabi SAW katakan, "Oman hamma bisayyi'atin fa'amilaha." Siapa yang bertekad lakukan kejelekan, lantas dia itu kerjakan kejelekan tadi, maka dia cuma dicatat 1. Jadi ada perbandingan jauh Bu. Kebaikan itu dibalas 10, kejelekan dibalas sama Bu 1. Tapi masalahnya Bu, dosa-dosa juga itu ada yang membuat kita itu terjatuh bagaikan timur dan barat yang tadi saya sebut. Jadi buat dia jatuh sekali, jatuhnya jauh Bu. Mau naik sulit. Itu gambarannya itu. Maka bisa jadi orang mungkin lakukan satu kesalahan, tapi kesalahannya besar Bu. Kesalahannya besar. Ketika kesalahannya besar ini ditimbang dalam timbangan, dibandingkan tadi dengan kebaikannya, ternyata keburukannya lebih berat. Maka tadi akibatnya nanti di akhirat apa Bu? Dosa-dosanya dicuci dulu, baru kemudian dia masuk surga. Sekarang yang ketiga, sisa 1 pembahasan, kebaikan dan keburukannya seimbang. Ya kan? Kebaikannya dan keburukannya seimbang. Maka dia berada di tengah-tengah surga dan neraka dulu Bu. Dia berada di Al-A'raf. Berada di apa Bu? Al-A'raf, bukit yang terletak antara surga dan neraka. Silakan Ibu cek pembahasan ini di surah Al-A'raf ayat 46 dan seterusnya. Al-A'raf ayat 46 dan seterusnya. Wa bainahuma hijabun, dan di antara surga dan neraka itu Bu ada dinding. Kenapa ada hijab, ada dinding Bu? Biar penduduk neraka tidak tiba-tiba keluar dari neraka masuk surga Bu. Mengunjungi aja nggak boleh. Maka ada hijab Bu. Kalau di dunia kayak gini kan orang-orang bisa, saya nyelonong dulu ya ke sana ya, saya mampir sebentar aja nih saya balik, nggak bisa Bu. Di neraka nih nggak bisa Bu. Ada hijab. Berarti ada apa Bu? Batas ini Bu. Surga dan neraka itu ada batas. Terus wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullan bisimahum. Di atas Al-A'raf. Al-A'raf itu pengertiannya bukit Bu.
Ada al-araf, ada orang-orang, dia kenal mana tanda-tanda penghuni surga, mana penghuni neraka. Jadi dia tahu, dia berada di bukit, dia tengok bisa ke surga, dia tengok bisa ke neraka, Bu. Tapi belum bisa masuk dua-duanya. Ketika dia tengok ke surga, dia bilang apa, Bu? Wa nadau ashabal jannah. Dia panggil penduduk surga. Assalamun alaikum. Kesejahteraan untuk kalian. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Dia belum masuk surga padahal dia ingin sekali. Punya amal, Bu. Dia bukan orang enggak beramal, Bu. Punya amal. Ingin masuk surga namun apa? Belum. Terus dia bisa tengok lagi ke mana lagi, Bu? Neraka. Wa idza surifat absarum tilqa'a ashabin nar. Ketika dia tengok ke penduduk neraka, dia berdoa pada Allah, Rabbana qalu Rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Wahai Rabb kami juga tidak ingin masuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Dia lihat di surga, pingin masuk surga enggak bisa. Dia lihat ke neraka, enggak pingin masuk neraka. Pertanyaannya, Bu, Ashabul A'raf tadi, penduduk Al-A'raf tadi itu, Bu, nasibnya bagaimana? Karena nggak mungkin di bukit terus, Bu. Nasibnya bagaimana, Bu? Yang penting ujung-ujungnya surga, Bu. Yang penting apa, Bu? Ujung-ujungnya surga. Kalau Allah kehendaki, Allah maafkan kesalahannya, lantas dia itu masuk surga. Kalau Allah kehendaki, Allah cuci dulu tuh dosa-dosanya tuh. Cuci di neraka dulu, baru kemudian masuk surga. Bu, pembagian 3 tadi ini keadilan dari Allah, Bu. Satu kebaikan itu Allah tidak remehkan. Kebaikan tak masuk dalam timbangan, Bu. Kejelekan juga nggak akan luput, Bu. Mungkin ada orang yang berpikir, aduh Ustaz, saya sudah maksiat, saya sulit sekali tinggalkan ya. Mana Ustaz, gimana ya? Gimana kalau ya ini saya tetap Ustaz, nanti yang kebaikan saya juga tetap lakukan Ustaz. Ya nanti ya imbang. Ya kalau mau imbang kayak tadi, Bu, mau spekulasi, ya masuk minimal al-a'raf, Bu. Itu pun kalau bisa hitung kayak gitu, Bu, di akhirat kan hitungannya rinci. Kalau ternyata di akhirat Allah ternyata hitung, ternyata kebaikannya kalah dari kejelekan, nasibnya kan golongan kedua tadi. Betul nggak, Bu? Maka jangan ambil yang masih spekulasi, Bu. Milih yang mana saja, Bu, tadi berarti? Milih nomor 1. Apa nomor 1 tadi, Bu? Kebaikannya lebih banyak, lebih berat daripada keburukan. Maka kita mohon pada Allah bisa masuk golongan yang pertama ini. Dijauhkan dari golongan kedua, dijauhkan juga dari al-a'raf. Semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita dan tinggikan derajat kita di akhirat. Baik, silakan jika ada pertanyaan, monggo.